Jadi Janganlah saya teman. nggak Lebih baik kompeten. teman-teman nanya saja. Hari ini sebenarnya saya mau punya topik ya. Saya sudah tulis nih topiknya nih kalau teman-teman. Tapi kan nggak bisa kalau hanya begini saja nih topiknya nih ya. Topiknya judulnya dulu ya, judulnya ya hari ini. Banding kan belum berjalan, tunggu 14 hari. Apa banding nih? Bukti elektronik. Inilah sebenarnya yang dipercayai oleh hakim. Makanya kita harus ulas sebenarnya. Tapi bagaimana mau diulas? Berita sana sini mengenai ini, mengenai itu. Masalah hukum saja sementara kita, ya, masalah hukum saja ini sementara kita bicarakan. Hukumnya morat marit. Lah sing arep dibahas yang morat marit kan enggak toh. Ya enggak. Sebelah lagi panik katanya Pak RT mau jadi saksi bandingnya. Iya, 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 bener tuh. Ya, lebih baik kita tergantung teman-teman aja lah mau bahas apa. Saya layani semua teman-teman. Karena saya sedikit banyak ya ngerti. Ya, Bang Milik ya nggak Bang Milik? Alat bukti yang perlu, iya itu yang perlu itu Iwanawan. Justru itu namanya alat bukti tandingan. Kalau alat bukti itu kita bisa sandingkan, kemudian baku apa namanya itu ya, hadap-hadapan, ya itu. Wong alat buktinya yang dipercayai Pak Hakim aja kita bisa uji malam ini loh kita bisa uji. Malam ini dalam tempo yang sangat singkat dan sesingkat-singkatnya bisa kita uji. Itu yang dipercayai hakim, tapi alat bukti yang malam ini elektronik ya. Kalau perasaan, jujur ya teman-teman, saya nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau perasaan ya, maaf ya. Karena perasaan kan selera orang, ya nggak cerita. Benar, Mister. Halo, Kang Wile, Kang Wile. Malam ya Terji. Hai, 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 Purbalingga, gimana Purbalingga? Sehat ya Terji. Harus dong, Eh, selalu lah, selalu ya lah. malam juga Mbak Celita, Mbak Mile. Ya malam Bang Sauba. Ada ganjalan nih Mister Terji, izin mau tanya boleh ya? Boleh, boleh. Begini Mister Terji, ini terkait dengan vonis Ririn yang kemarin tanggal 8 sudah diputuskan, kan sepertinya mau ajukan banding seumpama ini bisa pertanyaan, saran atau mungkin sebangsanya lah. Seumpama kita Komal di Mister G ini kan sudah membahas begitu panjang dengan analisis yang ilmiah. Saya mengamati udah lama Mister G, diawali dari Iya. YouTube waktu itu. Nah, Hmm. seumpama kan mestinya kan ada kesimpulan ya dari analisis itu semuanya. Lah, di, diwujudkan dalam bentuk rekomendasi, kemudian membantu pelaksanaan banding itu ya mestinya kan melalui Pak Tony, dan bagaimana caranya teknis itu bisa Piye, diwujudkan piye gitu toh? tidak, Mister Nah, G. Terima kasih, itu pertanyaannya. Mendasari apa yang sudah kita analisa bareng-bareng gitu loh Mister D. Terima kasih Mister D. oke, oke. Jadi selama ini juga kita sudah berkontribusi. Selama ini sebenarnya sudah berkontribusi. Pak Tony itu ada di bawah sini. Tapi memang saya yang minta supaya tidak naik. Oke? Teman-teman yang bisa lihat Komal ini pasti lihat lah ada Pak Tony, timnya Pak Tony. Kalau Pak Tony nggak bisa langsung, ada semua kok, ya. Kemudian apa permintaan Anda itu Ya, sebenarnya sinyalku apa
Apa permintaan Anda sebenarnya sudah jalan Pak itu Pak. Jadi mulai dari tahap replik, duplik, sampai banding jalan Pak. Jalan. Jadi kalau sudah jalan itu artinya saran Bapak itu sudah oke Pak. Sampai saya putus-putus Pak aku iki. Ya, sekarang gimana? Halo, halo. Ini Bukan Rocky masalah Cek. begitu, karena Halo. jeda-jeda. Aku tuh mendengarkan, telingaku tuh mantap. Maksud saya itu sinyalnya sampean gitu loh. Sampean kok maju mundur gitu loh. Iya, nggak tahu sih. Ini juga sama itu. Gede cilik. Apa perlu diulang lagi, Mbok? Belum jelas ya, Mr. Sia. Itu Pertanyaannya jadi gini. aku sudah tahu Pak, apa maksudnya Bapak sudah Sulit. paham. Sampean itu loh, paham omongan saya apa ora? Paham, Bong Jowo kok. Paham gitu, biyen gitu. Loh bukan, ini barusan saya ngomong tadi ini loh. Nggak begitu ini, putus-putus juga di sini, Mr. Si. Nah itu sinyalnya jenengan, bukan saya. Sinyalnya apa ya? Itu ya. Ya wes, sampean mudun bisa. Iya. Sampean turun dulu. Halo. Oke. Ya, halo. Dengerin dulu. Nanti kalau udah malam mungkin Rungokke. Sampean mudun sih, beli sinyal, nanti naik lagi ya. ya, makasih Mr. Si. Kalau udah malam biasanya lancar. Lu kok ngenteni malam ya ora Matur seru, nuwun. malah ngantuk sampean. Iya. Ya, sampean ke Indomaret, kasih tahu itu kasirnya ada. Mbak, saya mau beli sinyal. Kata Mr. Z gitu ya. Oke, ngatur. Iya. Oke. Atau kalau enggak di mute dulu nggak apa-apa, wes. Halo Abah. Assalamualaikum Bang Ji, Mbak Jelita, Bang Mile. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ada di wabarakatuh. bawah apa nih? Abah. Saubab apa nggak ngerti lah itu. Namanya susah banget. Sauba PBG itu Purbalingga, Sauba Purbalingga. Oh, ya Purbalingga apa kabar? Loh, malah hilang loh. Makanya jangan disapa. Malahan medun. Oke. Terima Aduh. kasih Kak Ros. Terima kasih. Loh, datang lagi. Ya ini tadi ini. Matur suwun Mbak Ros. Iya. Matur nuwun. Loh, Yaudah lanjut dulu Mr. Si. Memang drop ya sinyalnya. lah iya, kuwi namanya sinyalnya selulup ya. Sinyale boten enten Kang Mas. Kepriwe sinyalnya kui, kepriben. Laka sinyalnya laka. Aduh, Oke. Mr. Ji, itu foto siapa Mr. Ji di belakang itu kok saya baru ngeh ini. Loh, kamu nggak tahu, dia adalah komandan, pimpinan, kepala, direktur, direksi, dan lain-lain. Loh, mana tadi Bapak itu? Bapak Purbalingga. Ayo, milih. Ya, Mr. Ji, gimana? Sekarang disapa semua teman-teman kita dari mana aja ya, mulai Ya, sekarang. oke, ini belum disapa nih. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumku hanya untuk Anda semua. Oke, lanjut. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama kita semua, ada Abah, ada Mbak Jelita, ada Mr. Ji di Komal yang sangat kita nantikan.
Karena apa Mr. G saya bilang sangat dinantikan. Mr. G telat aja nih, setengah jam tidak live. Oh, udah pada DM masuk semua itu ke saya Mr. G. Oh ya? Di mana Mr. G? Di mana kok Mr. G nggak live gitu? Nah, oke. Teman-teman absen dulu teman-teman, dari mana aja nih yang Ya kita nyimak sapa, komen kita Mr. sapa G? daerahnya mana aja nih. Ada Arya, Semarang, ada Capa, Banten. Loh, lanjut. Ada Bang siapa Banten hadir, Arya Semarang, halo Bang Arya. Mbak Lia Kelampok Banjarnegara, oh ini orang Banjar lagi nih. Grace, Mbak Golden Star, Madiun Cepetan. hadir nih. Madiun hadir katanya. Ya cepet caranya baca cepet karena tulisannya Oke. pada cepet tuh. Oke, Korea hadir, Mbak Sokle, Brebes selalu hadir, Kendal, Woleri, Hongkong, Mbak Puspa itu Bogor. Selamat malam hadir Taiwan Mister. Indramayu. Mas Jawa Pemalang, halo Pemalang. Johor selalu hadir. Sukabumi hadir nih. Rizky nih penonton setia Mr. G. Wah mantap dapat hadiah tuh. Sukabumi hadir. Flores Timur selalu hadir di Komal Mr. G tanpa absen. Mantap ini Bang User. Cuma belum ganti nama ini. Ganti nama dulu Bang User. Nanti diajarin. Pro ART Madura, halo Madura. Sakalakong. Indramayu Singapura hadir. Lili Taiwan. Halo Mbak Lili, Balaraja hadir, Indramayu, Kuningan, Bang Agus, selamat malam. Tuban, Jawa Timur, Surabaya, Taiwan, oh banyak dari Taiwan sama Hong Kong ini Mr. G ya. Oh ya? Mantap ini udah mancanegara Komal Mr. G. Iya Mbak Ros dari Korea juga hadir Mr. G. Wah lu Kak Ros. Annyeonghaseyo. Jatim Gresik, Bang Hisan, Tanjung Pinang, sampai Tanjung Pinang. Mr. G Singapura hadir Mr. 2 bulan hadir terus Mr. G. Ini penonton setia juga nih Mas Ode nih. 2 bulan tidak pernah absen ini Mr. G. Wow, luar biasa ini. Cilangkap Jakarta Timur hadir. Mantap Cilangkap. Wah, Ada yang 9 bulan, wah pas mengandung gitu. Banyak pejuang devisa. Ya benar, pejuang devisa semua ini rata-rata yang menonton Komal Mr. G. Malaysia, halo Malaysia, Cikgu, Kak Ros. 9 bulan, waduh 9 bulan ya mengandung itu. Oke teman-teman, selamat malam sekali lagi saya ucapkan, selamat bergabung, selamat menyimak. Kalau ada yang ingin interaktif atau bertanya silakan typing, kalau berkenan silakan naik ke atas. Ya, saya kembalikan ke Mr. G. Ya, saya coba ditanya dulu itu dari Kak Ros dari Korea itu mau nggak jadi moderator di sini? Kak Ros, izin Kak Ros, apakah Karena Kak Ros berkenan menjadi moderator di room Mr. G? Jadi Kak Ros punya wewenang nanti untuk menaikkan orang yang ingin naik di Komal Mr. G atau memblokir kuman-kuman yang komentarnya tidak masuk akal. Jadi Kak Ros nanti diberi wewenang oleh Mr. G untuk asisten ya Mr. G. bukan asisten lagi, pemilik Komal. Oh, Milik Komal Kak Ros langsung diberikan kepada Kak Ros bersertifikat loh, bersertifikat. halal loh. Apakah Kak Ros bersedia? Kalau bersedia di typing saja Kak. Kalau belum bisa naik. Kalau lebih bagusnya naik Kak. Oh siap Mr. G katanya. Terima Oke. kasih tawarannya Mr. G. Siap katanya. Ya. Terus piye caranya gini Ki? Mr. G klik itu di situ Pak. Nah, Ada oke, tulisannya moderator itu. Iya, Oke iya, naik iya. Kak Ros. Kak Ros silakan naik Kak Ros. Naikin dulu biar Ya, gampang. itu minta naik itu Kak Ros. Sudah ini, Ada sudah. Bang Ari Porong juga. Selamat malam Bang Ari Porong. Oke, sudah nih, mantul nih. Coba tes dulu, naikin. Tes dulu. Nah, Iya, ini Kak Ros sudah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Ros. Kak Selamat Ros. malam semuanya. Mr. Z, terima kasih Malam. banyak. Iya, Lah, Abah, stop. Ini terima kasih banyak sebelumnya tawarannya Mr. Z. Iya, Insya Allah karena aku saya nggak bisa siap. sendirian. Tapi karena
waktu kita bedanya 2 jam, jadi mungkin kalau di hari biasa, hari kerja, aku nggak bisa full sampai akhir. Oh iya, Nah, nggak tapi kalau apa-apa. kayak ya, tapi kalau misalnya weekend gini, insya Allah bisa sampai akhir. Boleh Kak Ros. Jadi Boleh Kak. biasanya makanya aku kalau hadir tuh nggak sampai akhir, tapi sisanya aku lihat di YouTube. Karena aku, karena aku Iya, ini penasaran akhirnya, iya, iya, gitu. iya, iya. Ya, oke, Ya, nanti di setting aja moderatornya untuk bisa ini semua ya, Mr. Z. bisa, Jadi aku bisa bisa. semua. Bahkan nanti ada pengalihan hak pemilik langsung pokoknya. Notaris ya. Wah, kalau itu berat, Peralihannya ke Mr. Z. notaris ya. Kalau itu berat, Oh, kalau itu berat bukan. nanti ininya apa? Langsung bersertifikat nanti halal. Enggak, artinya sampai di bawah itu loh. Jadi moderatornya bisa apa aja. Soalnya kan kalau nggak diatur semua, nggak bisa naikin tamu, nggak bisa nurunin tamu, terus nggak Iya, bisa ngecek itu apa eh tamu apa yang di bawah kayak gitu. Nanti iya. kalau ada pesan bisa ini kan. Jadi kalau Ya udah di nanti, setting, insya Allah nanti, moderator siap bekerja. oke, nanti Oke, dalam oke. perjalanannya akan diberikan keleluasaan gitu ya. Iya, siap. Maksudnya takutnya begini, Mr. Z, makanya aku ngomong duluan. Ya, Takutnya, ini kok moderatornya nggak kerja, padahal karena aku nggak bisa ininya, belum di iya, setting gitu, iya, iya, gitu iya. ya. Paham, paham. Oke, aku di bawah. Soalnya kalau di atas kan kurang bagus kalau tap-tap. Jadi kalau di bawah, kalau di atas katanya, iya katanya ngerusak itu ya, Abah. Apa Iya. traffic kalau tap-tap di atas. Pokoknya tugasnya adalah menghajar para kuman, oke? Oke, Nah, siap. gitu. Kumannya Abah, langsung disemprot. sebenarnya mau bergurunya ke si Abah sih, soalnya Abah levelnya udah Tingkat udah dewa. jauh di atas kita. Iya. Gitu ya, Abah. Baik, Soalnya baik, baik. kalau yang di atas biasanya lebih bagusnya nggak tap-tap, makanya aku mending di bawah, jadi bisa tap-tap yang banyak Oke, gitu. kalau begitu. Karena Oke. di bawah juga lebih fokus ngelihat tamu-tamu yang di bawah ya. Iya, iya, iya. Teman-teman, teman-teman Oke. tolong ya ikuti Ya, ya. terima kasih. Ya, kenapa? Teman-teman diikuti ya, diikuti Kak Ros dulu Oh ini iya, kawan-kawan ini di bawah ya. Kak Jelita belum on. Belum apa? Kak Jelita, oh udah ada. Udah. Kirain lagi ditinggal. Iya Kak. Aku di bawah ya. Kalau Oke. sama Bang Mile selalu dengar suara Bang Mile terus. Iya. Iya tuh. Gimana Oke, Kak mana Ros. kita teleponan. Oke. Terima kasih banyak ya Mr. Z ya. Aku di Oke, bawah ya. oke. Terima kasih. Oke. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman di follow Kak Rosnya, teman-teman. Di follow Kak Rosnya. Aku jadi aman nih kalau begini nih. Nggak mandang begini, jadi fokus bicara saya, Bang Mile. Siap Mr. Z. Iya. Soalnya kadang-kadang tuh, gini, lihat kuman, ini kuman atau virus gitu kadang-kadang kan. Katanya bakteri plus virus. Ya silakan disapa-sapa. Ada Bang Agus tuh. Selamat malam Bang Agus. Waduh, ini Bang Agus kayaknya saya baru lihat naik komal ini Bang Agus. Selama ini di bawah terus ini kayaknya Bang Agus. Selamat malam Bang Agus. Iya, selamat malam Bang Mile. Ya, saya nggak bisa ngomong ya kalau di atas Bang. Selamat malam semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada tamu baru kita juga Mr. Z. Ada Mbak Lilian Langsung Naura. sapa, langsung disapa. Selamat malam Mbak Lilian Naura. Selamat malam. Ya, perkenalkan diri juga Mbak. Dari mana? Biar kita di sini pada kenal. Halo, Silahkan. gimana cara masuknya? Cara bicaranya gimana? Ini udah Nah, ini bicara sudah Mbak. bicara. Ini udah Oh, bicara. udah ini. ya. Nah, Halo, di situ yang perkenalkan, ada tombol nama mic saya itu. Lilian, asli dari Garut, berdomisili di Taoyuan, Taiwan. Tahu ya. Senang Taoyuan, Ya, suka ditanya-tanya nih. banget. Hmm. Kenapa
belum paham kalau soal hukum di Indonesia sih. Ya, Bener. Soalnya ribet banget, bikin malu sih sebenarnya mah. bikin apa? Mau? Kayaknya tuh bikin malu banget loh Mister G. Bener-bener. Mereka itu kan orang-orang pintar, ya. Tahu Iya. mereka itu kan ahli di bidang hukum atau apa. Tapi lihat cara penyajian barang bukti seperti begitu, kok bisa-bisanya memvonis mati loh Mister G. Ini kan manusia, nyawa manusia kan. Mm-mm. Memang sebenarnya aku nggak begitu paham, benar-benar buta hukum deh. Tapi karena aku sering nonton di Mister G, di komalnya Mister G, jadi agak pinter dikit gitu loh. Alhamdulillah. Lillah, jamaah. Oke, sebentar Mbak Lilia ditahan dulu. Saya mau sapa Ya, ini oke. ada tamu kehormatan kita juga, Bang Ai. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Ai. Waalaikumsalam, selamat Malam. malam Pak Terli, ya Kak Bang Mailai, Abah, Kak Agus sama Kak Lilian ya. Assalamualaikum Bang Ai. Salam. Gimana kabar Bang Ai? Masih jet lag nih, barunya landing di rumah. Oh, sibuk betul ini sambil memantau terus memantau ya Bang Ai, mengikuti ya kasus Ya, ini, insya Allah. terus kawal kasus ini Bang Ai. Halo Bang Ai, salam kenal. Kenal Oke. juga Kak. Oke, Mr. G, kembali ke Mr. G, saya kembalikan. Apa temanya hari ini Mr. G malam ini? Temanya hari ini adalah bongkar-bongkaran bukti elektronik. Oke? Oke, Mr. G, Nah, silakan. karena bukti elektronik inilah yang dipercayai oleh hakim, ya. Sekali-sekali suruh on cam Mr. G yang komal. Oh, jangan. Itu menyaingi saya namanya. Biarkan saya aja yang on cam gitu. Ini kita belajar semua di sini. Nanti kalau sudah terserap semua, silahkan ngomal sendiri dengan bekal yang sudah mumpuni. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya ucapkan selamat datang semuanya ya. Kemudian ini ada Om Agus ya, Om Agus. Silakan Om Agus terlebih dahulu apa yang ingin Anda sampaikan. Nah, terima kasih Mr. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan baru naik nih. Saya ngikutin dari awal Mr. Ji, cuman Iya, saya tahu baru betul. naik Iya. sekarang. Saya sering paling balas-balas komen di VT-nya Mr. Ji itu kan. Karena iya, jujur saya bukan orang hukum tapi saya sering ikut mengamati lah, menonton lah mungkin ya Mr. Ji. Saya Iya. tertarik dengan kasus Indramayu ini. Banyak yang janggal, saya baca-baca literasi itu tuh banyak yang tidak sesuai gitu dengan tata cara beracara ini. Makanya saya ikutin terus, kok hasilnya jadi begini gitu. Nah, saya sering bertanya di Komal Mr. Jitu, di VT Mr. Jitu, ini Iya. sesuai enggak ada sesuai dengan due process of law atau sebagaimana gitu kan. Saya sering baca-baca, kayaknya nggak sesuai ini, kok hasilnya seperti begini gitu. Gitu. Dan ini kan itu kan seperti ahli digital forensik itu kan sangat krusial dan sangat urgen sekali. Kenapa diabaikan gitu ya, seolah hakim juga mengikuti gitu. Ini apa sudah benar tata cara beracara hukumnya itu seperti ini? Karena saya bukan orang hukum gitu besar dan semuanya juga. Ya paling melihat di bawah, saya tapping di bawah gitu. Ya intinya seperti itu barangkali Mas. Jadi bukan saya membela siapa-siapa ya, tapi saya juga ingin belajar tahu juga begitu. Begitu saja mungkin, Mister. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya jujur saja ya, saya tahu banyak. Dan kalau tadi dikatakan apakah sudah sesuai dengan due process of law,
Tidak nampaknya, ya tidak. Terus yang saya pesan tuh, meskipun bukan orang hukum, ya, meskipun tidak tahu dasar-dasar hukum. Nah sekarang sedikit demi sedikit teman-teman harus tahu, karena ada kewajiban, ya, ada kewajiban ketika undang-undang ini atau ketika undang-undang sudah diundangkan, artinya dianggap seluruh masyarakat itu paham atas undang-undang itu. Itu bunyi daripada diundangkannya ini ya, KUHP dan KUHAP itu. Dan undang-undang lain juga sama. Begitu diundangkan, maka seluruh masyarakat Indonesia dianggap. Makanya kepada teman-teman, kesempatan. Nggak usah lah nyala-nyalain, nggak usah. Kita diri kita sendiri aja. Aku belum tahu yang ini, aku tanya deh. Setiap pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan, sudah pasti saya, teman-teman kita semua yang ada di atas, pasti menjawabnya. Itu kalau sifatnya pertanyaan. Tapi kalau sifatnya ejekan atau misalnya katakanlah pret sama prot, itu nggak bisa dijawab. Artinya apa? Mereka tidak butuh atau ya mereka tidak mau dengar kita. Kalau mereka tidak mau dengar kita, ya kita juga nggak akan dengar kan. Untuk itu ya Mas Agus, ya Om Agus, jangan pernah mengatakan bahwa oh saya bukan orang hukum nggak enak, saya akan gitu ya. Jangan. Bertanyalah Ya, ya. sepanjang kita punya mulut untuk bersuara, tanyakanlah. Oke, selanjutnya terkait dengan apa yang terjadi di Indramayu, saya mengatakan bahwa memang benar penuh dengan kejanggalan. Ya, apa yang Anda lihat mungkin tidak bisa disampaikan ya, Anda tidak bisa menyampaikan, tapi itulah keluhannya. Mungkin masyarakat Indramayu juga begitu. Tapi mau ngomong kepada siapa gitu loh. Sama juga kita di sini melihat adanya kejanggalan, tapi harus bagaimana? Ya kalau kita semua di sini masih mau ngomong tuh masih bagus. Yang jadi masalah ketika tahu itu janggal, justru membenarkan, atau janggal tapi mendiamkan, itu berbahaya buat kita. Ngono loh. Silakan. Bagaimana, Bah? Ntar dulu. Bagaimana, Bah? Ya, ya itulah ya, para pejuang devisa, tetap semangat yang ada di bawah ya. Sehat selalu. Mengenai putusan yang kemarin kan bukan masalah puas dan tidak puas gitu. Tapi yang kita tekankan di sini adalah kesesuaiannya itu tidak nyambung. Andai kata CCTV, handphone, ahli dihadirkan, apa sih susahnya? Bukan untuk memuaskan siapa-siapa, tapi untuk kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi kita ini tidak sakwa sangka, tapi itulah realita dan faktanya. Masih dipaksakan ya seperti itu. Ya keyakinan ya boleh aja mempunyai keyakinan, itu wewenang dan hak dia. Tapi kan kita juga yang mempelajari ilmu hukum. Kok ya seperti ini? Tidak textbook juga ya, asal baca. Kita pelajari. Nah, di sini juga mungkin ada salah satu ahli digital, Bang Ai. Bang Ai aja kan sampai geleng-geleng kepala, apalagi kalau saya kan nggak ngerti lah, gaptek.
Makanya karena saya gaptek harusnya dihadirkan, dijelaskan dan diterangkan bahwa ini tuh begini, hilang itu karena tidak ada dari jam sekian, karena apa, gitu kan. Nah, begitupun handphone itu, nah ini ketika disita ini, apakah tersegel, berita acaranya jelas, kapan izinnya ke pengadilan, kan tidak main rampas. Siapapun ya kalau mengambil secara tidak patut, tidak sesuai dengan aturan, namanya apa? Jabarkan aja sendiri. Boleh diambil. Semua kan harus atas putusan hakim. Gitu. Nah, jadi makanya tetap kita menyuarakan itu. Kalau memang benar yang diputuskan hakim, ya dia mempunyai keyakinan. Tapi kalau bukan, dosanya apa nggak ditanggung dia? Kan seperti itu. Di dunia dia boleh ketawa, di akhirat nanti. Jadi, wah ini kan hukum di dunia betul, tapi pertimbangan lain di dunia berapa sih? Nggak nyampe 100 tahun lah. Itu. Jadi, jangan karena ada sesuatu, karena ada tekanan, karena ada apa, ya putuskanlah seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang memang relevan untuk meyakinkan itu. Oh, saya yakin kalau nikah dengan anaknya si Anu tuh insya Allah bakalan bahagia karena apa, bibit bebet bobotnya memenuhi syarat, kan seperti itu contoh ya. Nah, kalau betul dia mungkin lebih dari hukuman mati juga kalau ada, ya wajar. Di awal kan siapa yang bicara? Ibunya almarhum, ada tamu, bla 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 bla, di-delete. Nah, terdakwa yang satunya bicara begitu, ujung-ujungnya di-delete juga, dirubah, ganti lagi keterangannya. Nah, kita juga kan jadi mumet. Ya, mudah-mudahan sih tidak terus. Makanya saya berharap, karena kalau istilah saya ya, mataharinya juga sudah agak merenggang ya, untuk para PH-nya ya maksimalkan, biar yang salah ya dihukum, yang tidak bersalah ya dilepaskan. Hanya itu aja, nggak ada lagi. Demikian sementara Bang Ji, terima kasih. Baik, ini ada yang baru nih, Milik, Ya, disapa Milik. siap. Nah, saya nungguin Abah ini ya. Oke. Selamat malam Kak Di. Halo Kak Di. Mungkin dengan nada yang halus, pakai assalamualaikum mungkin. Ya, assalamualaikum. Selamat malam Kak Di. Mungkin lebih halus lagi mungkin. Assalamualaikum. Selamat malam Kak Di. Kok jadi bancoy? Nah, apakah krungu opo mboten Mbak Diana? Mbak Di? Ya, halo. Ya. Aku. Oke, selamat malam. Silakan perkenalkan diri Kak Saya Di. bingung kok tiba-tiba ada di atas ya. Lah karena ada permintaan naik, jadi bukan tiba-tiba. Jangan sampai mengagetkan aku kok tiba-tiba ada di atas ini. Ya serius, mungkin apa ketekan ya. Aduh maaf ya. Saya penikmat apa? Penikmat Mr. J deh. Aduh, Orang awam. wah enak kita saya diganti bahasanya deh. Penikmat, Mr. J. Ya, itu mungkin lebih bagus ya. Awam hukum, tapi Ya, jadi suka. pintar dikit-dikit nih. Iya. Kita belajar bersama ya, Mbak Diana ya. Ya, Mbak. Mbak Di dari mana Mbak Diana ini? Saya di Semarang. Oh, Nih, Semarang. di mana tetanggaku ini? Tonggone Bang Ji.
ya. Iya, di Saya mana? di Gajah Mada. Mm-mm. Wih, Gajah Mada. Ya, Di Jalan Gajah Mada ya. iya. Ada yang hilang di situ, tahu nggak? Ah, apa Ada yang itu? hilang di situ, aku cari-cari kemarin nggak ketemu. Apa itu, Mr. G? Sabu Ause. Oh iya, udah ganti ya. Nggak ada di situ, terus di mana aku bingung. Iya, ganti bisnis lain tuh sekarang. Iya. Pindah kemana, tahu nggak? Nggak tahu, Mr. G. Hmm, kadang-kadang kalau badan lagi nggak enak tuh pengen makan itu, tapi kok nggak ada gitu ya. Oke, oke untuk. Izin saya dibawa aja ya, Mr. G ya. Oh, suka di bawah ya? Iya, Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. terima kasih Yang, semua. yang penting sambil nanya-nanya ya kalau ada yang ini ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Terima Mbak Di. kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Mbak Di. Ini Oke, gimana sekarang kita cara ke. turunnya? Ini masalah ini. Lompat aja Mbak, lompat langsung. Itu kan ada pintu di situ Saya tuh. nggak pernah, saya nggak pernah ikut koma soalnya, Mr. G. Oh iya iya iya, oke saya ini besok kesini aja nggak apa-apa ya. Nanti diajarin supaya bisa ini ya bisa ngobrol lah ya. Oke, Oke, oh thank you semuanya. thank you. Oke kita langsung saja ke Bang Ai. Bang Agus mungkin ada yang masih mau ditanyakan sebelum ke materi pokok? Enggak, Mr. Ji. Saya mau sambil nyimak aja dulu, nanti kita tanya-tanya Oke barangkali, Bang. oke Terima kasih. oke oke. Kita ke Bang Ai. Bang Ai, Iya, Mister. oke. Sudah tahu di mana area CCTV atau area yang kemarin tuh yang terkait dengan handphone? Handphone belum, Mister, saya, Mister. Tapi ini kalau yang ada itu kan saya baru itu CCTV aja, Mister. Oke, CCTV. CCTV mana saja? Ini saya sudah siapkan template-nya. Oke, kalau lihat dari membaca putusan, Mister ya, CCTV Ya, itu ada pertama itu di yang sekitar TKP dulu, Mister ya. Yang sekitar TKP itu punya Bu Saudari Maulidia. Itu rumah pagar putih, Mister. oke. Itu lokasi dari rumahnya korban itu sebelah kanan. Jadi setelah garasi kalau nggak salah, kemudian ada tanah kosong, habis itu rumah pagar putih. Oke. Oke. Lalu, nah ini menarik ada ketemu nih pemilik bengkel, Mister, yang Hmm, sebelah tokonya Budi ya. Itu hmm, namanya Dudung, Saudari Dudung. Mungkin tuh ibu-ibu yang diajak ngobrol sama Ririn tuh. ya, Itu posisinya berarti sebelah kanan toko Budi ya. Jadi kalau dari rumah ke arah kiri nanti ada beberapa bangunan, ruko atau rumah. Ketemu ini dulu yang bengkel, baru ketemu tokonya Budi. Kalau yang tadi rumah TKP ke sebelah kanan. Sorry, yang pagar putih ke sebelah kanan. Kalau ini sebelah kiri CCTV-nya. Lalu ini nih ada yang menarik. Saya nggak pernah ada yang ngungkap ya. Ada namanya Hadi Dihantoro juga dimintai CCTV-nya, Mister. oke, Dia cuma dibilang sebagai pemilik kos-kosan, tapi nggak tahu sebelah mana lokasinya. oke. Enggak, Oke, kita berdasarkan alat bukti saja yang ditampilkan di persidangan. Anda bisa lihat di halaman 228 bisa? 228. Bentar, Ya, scroll dulu.
228 yang baru saya kirim itu di 228, bisa? Bentar. Hmm. 227, ya udah. Oke, Anda silahkan di situ. Kita fokusnya ke CCTV dulu ya. Anda di situ, kemudian di keterangan ini, coba baca dari awal hingga halaman itu. Silakan. Dari awal itu sebelum 228 berarti, Enggak, Sir? langsung 228, langsung aja. Oh, 228. Bahwa, Oke, sip. Bentar. hmm, Bahwa sewaktu membuat BAP, keterangan saksi tambahan, saksi menanyakan kepada saksi Priyo apakah masih berpegang pada BAP sebelumnya pada tanggal 8 September 2026 dan dijawab saksi Priyo masih berpegang pada BAP sebelumnya. oke, Bahwa ketika ada perbedaan keterangan tersangka dalam BAP pertama dan tambahan, maka saksi akan menanyakan nomor berapa keterangannya yang akan dicabut. Dalam arti keterangan yang lama dan keterangan yang baru ada tercatat di dalam BAP. Bahwa telah diperlihatkan isi rekaman dari 3 titik rekaman CCTV, yaitu samping Aurelia Copy Center, rekaman CCTV sebelah kanan TKP, rekaman CCTV dari bengkel sebelah TKP, toko korban Budi Awaludin. Bahwa berikut ini timeline frame-frame CCTV Aurelia fotokopi waktu lebih cepat sekitar 5 menit dari CCTV toko bangunan. Bahwa oke, timeline CCTV fotokopi jarak sekitar 100 meter dari rumah korban tanggal 29 Agustus 2025 yaitu sebagai berikut. tanggal Jam berapa? 29 Agustus, Mister. Oke, teman-teman bisa Oke, ingatkan ya bahwa ini di tanggal 29 9. ya, tanggal 29 itu Hmm. hari kejadian ya teman-teman ya. Oke, 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 ini beda 5 silakan. menit sama toko bangunan. Oke, Oke, silakan di frame-frame-nya. pukul 00.08.30, dua tersangka tiba di rumah korban jam 00.11.56. SPMT apa? Sepeda motor. SPMT sepeda motor. Oh, sepeda motor tersangka masuk rumah korban jam 00.19.50. Terus, Avanza putih putar balik di TKP dengan plat nomor D1201 VZG jam 00.31.10. Avanza putih putar balik sebelum TKP. oke, Jam 00.35.00 pengemudi Avanza turun dan masuk ke kosan sebelah fotokopi. oke. Jam 01.09.40 Hmm. salah satu dari saksi Priyo dan terdakwa Ririn dan korban keluar rumah menuju ke toko korban. Ya, ini tolong digarisbawahi. Ini juga menjadi pertanyaan daripada hakim ya. Apakah ada korban masuk toko? Ini digarisbawahi. Ini ada tulisannya menuju toko, tapi tidak bisa dijelaskan toko yang mana yang dimaksud. Oke, lanjut. Oke. Pukul 02.03.50 saksi Priyo dan terdakwa Ririn berjalan ke arah toko ke rumah korban langsung masuk. Coba diulangi Jadi, cerita, oke. Jadi dijelaskan. ini 1 jam setelah tadi ya. Jadi pas pukul 01.09.40 saksi Priyo kemudian terdakwa Ririn juga korban Budi keluar rumah menuju toko. Menuju 1 toko, jam oke. berikutnya, hampir 1 jam ya, di pukul 02.03.50, saksi Priyo dan Ririn berjalan dari arah toko ke rumah korban langsung masuk. Oke, berjalan ya berarti ya. Berjalan. Oke, berarti Keluar tadi berjalan juga, pulangnya ini juga berjalan juga. budinya ini nggak ada maksudnya. Budi nggak ada. Di sini nggak ada Oke, keterangan Budi lanjut. apa-apa. Lanjut. Di sekitar hampir 1 jam berikutnya, yaitu di pukul 02.59.10, mobil pick up korban keluar dari garasi, lalu menuju arah toko. Oke, Oke, jam 03.57, yaitu 1 jam berikutnya ya, detik 00, mobil pickup korban melintas dari arah rumah korban ke Karangturi. Wah, ini ke arah mana nih berarti ini?
Jadi ini di jam 03.57 mobil pickup korban melintas dari arah rumah korban menuju ke Karangturi. Harus Oke, cari nih, Mister. Bentar. Kita skip dulu ya. ya. Pukul 03.59 detik 20, berarti sekitar 2 menit berikutnya, mobil pickup melintas dari Karangturi ke arah toko. Jadi muter itu cuma 2 menit berarti. Iya, nggak, ya 2 menitan, Mister. 2 menit setengah. Ya, oke, oke. Oke. Kemudian jam 04.10.25, mobil pickup dari arah toko lalu berhenti di depan rumah korban, lalu masuk ke garasi. Tadi coba diterjemahkan. Benar. Jadi pas 3.59 detik 20, mobil pickup itu dari Karangturi tadi langsung ke arah toko. Mm-mm. Nah, sekitar berapa menit nih? Sekitar 10 menit berikutnya, di pukul 4 menit ke 10 detik ke 25, mobil pickup itu dari toko berhenti di depan rumah korban lalu masuk ke garasi. Jam 4 pagi menit 14 detik 15, mobil pickup masuk ke rumah korban. Ini asumsi berarti masuk ke garasi ya. Oke. Ya, coba dibandingkan dulu karena di sini mobil pickup dari arah toko lalu berhenti di depan rumah. Di depan rumah korban lalu Betul. masuk Masuk ke garasi. Terus 4 menit kemudian 04.14 mobil pickup masuk ke rumah korban. Loh, garasi per rumah. Oke, lanjut. Harusnya garasi nih maksudnya, Pak. Oke, berikutnya ya. Di pukul 4.19, 5 menit berikutnya berarti ya, 5 menit berikutnya, salah satu saksi Priyo dan terdakwa Ririn keluar dari rumah korban pakai motor ke arah Kulcim. Kulcim apa nih? 04.14 di sini 5 menit kemudian ya. 5 menit. Iya, 5 menit kemudian naik motor nih. Priyo sama Ririn naik motor berdua dari rumah korban menuju ke arah Kulcim. Oh, ini kuliner itu ya? Kuliner Cimano. Oh, Kulcim tuh kuliner Cimano. Enggak. Ya. Oke, terus. Sekitar 3 menit berikutnya, jadi 4.32.10, salah satu saksi Priyo. Mana? Salah satu yang 4.32, Mister. 4.32.10. Itu bukan 10 menit kemudian dong. 3 menit tuh. 3 menit. Kok 3 menit? Dari Iya kan, 4 dari 19 ke 32. Astagfirullahaladzim. Dari 13 menit ya, 13 menit, 23 menit, sorry. 23 menit, 13 menit, 13 menit, ya Allah. Salah satu saksi Priyo dan terdakwa Ririn masuk dari arah kuliner Cimano pakai motor, masuk ke rumah korban. Jadi ini sudah setelah 13 menit, udah masuk lagi ke rumah korban. Oke. Nggak jauh berarti ya. Pada pukul 4.53, salah satu saksi Priyo, Bagustiawan dan terdakwa Ririn keluar ke arah Kulcim. Loh. Ulangi lagi dari lagi depan ya? ke sini. Kok bolak-balik ngapain? Iya. Coba ulangi. Jadi di pukul 4.19, Ririn sama Priyo ke arah Kulcim. 4.32, Ririn dan Priyo balik lagi ke rumah dari Kulcim. 4.53 berarti sekitar berapa itu, 20-an menit berikutnya, Priyo dan Ririn balik ke Kulcim lagi. Ini ke arah Kulcim atau ke Kulcimnya nggak tahu nih, Mister. Tapi ke arah Kulcim yang jelas. Nggak baca Lalu supaya teman-teman baca supaya teman-teman yang tahu nanti menyampaikan ya. Oke. Jadi saya ulangi ya, dari 4.19.20, Priyo dan Ririn keluar rumah pakai motor ke arah Kulcim. Lalu di pukul 4.32.10, Priyo dan Ririn kembali dari arah Kulcim masuk ke rumah korban. Lalu di pukul 4.53, Priyo dan Ririn kembali keluar ke arah Kulcim. Di 4.56.40, Priyo dan Ririn masuk lagi ke rumah korban. Oke, 04.56.40 ya. Iya.
Ini CCTV fotokopi. Oke, selanjutnya. Oke. Sekarang timeline frame tetangga rumah CCTV tetangga rumah korban. Waktu lebih lambat 4 menit dari CCTV fotokopi. Rumah tangga korban arah Karangturi. Wah, ada lagi yang lain nih. Oke, pada 29 Agustus 2025 pukul sebagai berikut. Jam 04.01.05 mobil pickup menuju arah Karangturi. Oke, cocokkan tadi yang menuju ke Karangturi. Jadi di Karangturi di CCTV-nya fotokopi. Sebentar. Itu tercatatnya di pukul 03.59. Karena beda 4 menit jadi masih masuk, Pak Mister. Oke. Oke, lanjut. Bentar. Kemudian di pukul 04.03.10 mobil pickup korban melintas dari arah Karangturi ke arah Kuliner Cimanuk tanggal 30 Agustus. Gimana nih cara bacanya? Nah, ini Judul di atasnya 29 Agustus. Di sini keterangannya di pukul 04.03.10. Apa salah ketik ya? Mobil pickup korban melintas dari arah Karangturi ke arah Kuliner Cimanuk tanggal 30. Oh, ini sudah paragraf ini yang hanya sampai sini, Mister. Ini kayak gini, Mister. Jadi di 29 Agustus itu cuma di sini ditulis 2 frame aja, Mister. Jadi di pukul 04.01.05 mobil pickup korban menuju arah Karangturi. Kemudian frame kedua di pukul 04.03.10 mobil pickup melintas dari arah Karangturi ke arah Kuliner Cimanuk. Oke, ini 2 frame di tanggal 29 Agustus. Kemudian di tanggal 30 Agustus ada lagi 2 frame, yaitu yang frame pertama di pukul 00.12.08. 2 tersangka melintas dekat tempat ditemukan barang bukti palu besi yang kemudian kembali ke arah rumah korban. Oke, ini tanggal 30 dini hari ya. Kemudian di pukul 4.39.33 mobil Corolla korban melintas ke arah Karangturi. Oke. Silakan dimaknai bagaimana ceritanya. Tanggal 30 Agustus. Jadi kalau yang di tanggal 29 itu mobil pickup ya, ceritanya mobil pickup pagi jam 4 jalan ke Karangturi, lalu 3 menit berikutnya kembali lagi ke arah Kuliner Cimanuk. Ini kalau yang di CCTV keterangan CCTV sebelumnya berarti menuju ke arah toko. Lalu di tanggal 30 Agustus di CCTV yang sama itu menerangkan di pukul 00.12 2 tersangka melintas dekat tempat ditemukan palu besi. Ini yang jalan kaki berarti ya. Kemudian di pukul 4.39 pagi mobil Corolla meninggalkan TKP menuju ke arah Karangturi. Oke, berikutnya CCTV tetangga toko korban pada siang hari. Waktu lebih cepat 1 jam dari real time. Tetangga toko korban. Berarti ini lokasinya di sekitar tokonya Budi ya ini ya? Bengkel. Oh, oke. Ini baca dulu bawahnya. Bengkel, benar. Ya, bahwa CCTV bengkel sebelah toko korban tanggal 29 Agustus. Nah, ini keterangan frame 29 Agustus ya. Dari pukul 13.01.16, saksi Prio datang dari arah rumah korban menuju Kulcim menggunakan sepeda motor korban. Jadi di siang hari ini Prio, oke. Jam 14 menit 11.10 Ririn datang dari arah rumah korban menggunakan sepeda motor korban, lalu berhenti di toko korban. Oke, berarti ini ada dua orang yang berbeda di 2 tempat yang berbeda ini. Coba diulangi lagi yang pertama pukul 13 itu. Jadi pukul 13.01 ini Prio datang dari rumah korban menuju Kulcim menggunakan sepeda motor. Berarti lewat nih ya, lewat di depan bengkel.
naik motornya korban Rio. lewat Prionya. Di Oke. pukul 14.11 itu sekitar 1 jam berikutnya, 1 jam lebih 10 menit, Ririn datang dari arah rumah korban menggunakan sepeda motor lalu berhenti di toko korban. Nah, ini di tanggal 29 yang siang-siang itu kali ya. Siang, betul. Oke, Sepeda lanjut. motornya sama nih, Mister. Sepeda motor korban. Oh. Oh, ganti-gantian motornya nih ya berarti. Ya, berarti ada adegan Prio balik gak kelihatan kali ya, nggak ditampilin di sini. Hmm. Oke, terus. Balik lagi, kok ini mundur ya? Tadi 14.11 ini. Di pukul 14.01 lebih 10, ini kok lucu Mister ya? Agak kok waktunya mundur. Terdakwa Ririn turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju belakang toko korban. Kemudian di pukul 14.01.40, terdakwa Ririn berjalan menuju penghuni rumah bengkel sebelah toko korban, lalu terdengar suara obrolan. Oke. Ini timelinenya agak benar ya, Mister. Oke, kita terusin dulu ya, yang ikutin saya dokumen. Jam 14.02, 1 menit berikutnya, Ririn berjalan menuju sepeda motor korban, kemudian berangkat menuju arah kuliner Cimanuk. Kuliner Cimanuk itu mana? Berarti ke sebelah kiri, Mister, dari bengkel ke arah kiri. Itu menuju kuliner Cimanuk kayaknya itu. Terus. Ya. Lalu di pukul 18.48, berarti 6 jam berikutnya ya, 6 jam lebih ini. Hampir 7 jam. Ya. Saksi Prio 4 jam, 5 jam, hampir 5 jam. Saksi Prio datang ke toko korban menggunakan sepeda motor korban, kemudian turun menuju ke belakang toko, lalu pergi lagi menggunakan sepeda motor korban ke arah rumah korban. Oke. Ini di tanggal 29. Oke. Ini sekitar hampir habis maghrib nih ya. Prio datang ke toko, lalu ke belakang toko, balik lagi ke rumah korban. Oke. Oke, sekarang CCTV bengkel di tanggal 30 Agustus. Diulangi lagi bahwa CCTV bengkel itu lebih cepat 1 jam dari waktu sebenarnya. Oke, kita dimulai pukul 00.26 detik 53. Ririn dan Prio berjalan kaki dari arah rumah korban ke toko korban. Oke, stop Lalu dulu. dipukul, ya. Stop dulu. Nanti teman-teman semua nanti di waktu-waktu berapa waktu di jam berapa yang tidak terkonfirmasi ya teman-teman ya. Oke. Ini lanjut tanggal 30 ya. Oke, saya ulang lagi ya. Tanggal 30 Agustus. Waktu yang disebut di sini adalah yang 1 jam lebih awal daripada real time. Oke, sekarang 00.2653. Artinya jam Terdakwa berapa Ririn itu? dan Prio berjalan Artinya- kaki. Gimana, Mister? Artinya jam berapa kan Oh ya, lebih cepat berarti ini aslinya adalah tanggal 29 Agustus pukul 23.26. Oke. Apa saya sebutkan real time-nya aja, Mister? ya boleh. Oke. Jadi di tanggal 29 Agustus pukul 23.26 detik 53, Ririn dan Prio berjalan kaki dari arah rumah korban ke toko korban. 1 menit berikutnya yaitu di pukul 23 menit 27 detik 26, terdakwa Ririn dan Prio masuk ke toko korban. Oke. Di pukul 23 menit 44 detik 47, terdakwa Ririn dan Prio keluar dari toko korban, lalu keduanya pergi ke arah rumah korban. Oke. Kemudian jam 02, berarti ini kok jam 01 menit 9 detik 40. Mobil pickup korban datang dari arah rumah korban. Di pukul 1 menit 11 detik 10, Ririn keluar dari mobil pickup. Jam 1 menit 11 detik 44,
Ririn ikut masuk ke dalam toko korban. Jam 1 menit 12, Ririn keluar kembali dari toko korban mengambil barang di mobil pickup korban. Di pukul 1 menit 12:33, Ririn mengambil sesuatu di mobil pickup korban. Jam 1:12:44, saksi Priyo ke arah rumah korban. Kemudian jam 1 menit 13:24, Ririn mengambil terpal dari belakang mobil pickup korban mengambil sebuah terpal. Saya ulang aja ya. Pukul 1 menit 13:24, Ririn mengambil terpal dari pickup korban. Dari bagian belakang ya, mobil pickup. Kemudian di pukul 1 menit 14:55, Ririn bermain HP di dekat mobil sampai dengan jam 1 pukul 16:20. Oke. Jadi sekitar main HP 2 menitan kira-kira. Di pukul 01:16, Priyo mengambil terpal dan masuk ke dalam toko korban. Oke, di terpal ada berapa sampai ngambil terpal dua-duanya nih? Ini nggak dijelaskan nih, Mister. Coba diulangi. Yang Ririn ngambil terpal tuh di mana kok? Terpal dua-duanya diambil gimana? Nah ini kalau tafsirnya bisa dua nih, Mister. Jadi terpal yang diambil Ririn tuh dari belakang bak mobil pickup, Mister. Terus? Oke. Yang ini tiba-tiba diksinya kan Priyo mengambil terpal. Bisa juga terpal yang tadi diambil oleh Ririn, kemungkinan ditaruh di lantai, diambil oleh Priyo. Nanti perlu dilihat lagi nih videonya. Ya. Tapi waktu itu saya dengar keterangan penyidik, Mister, waktu menjelaskan video ini. Itu Priyo berjalan kaki ke mana? Ke arah rumah. Ditanya oleh hakim, Priyo ngapain? Gitu ditanya sama hakim. Dijawab oleh penyidik, Priyo ngambil terpal dari rumah. Saya ingat itu. Lalu ditanya sama hakim, buat apa terpalnya? Lalu penyidik bilang begini, nanti saya jelaskan hakim, majelis Pak Ketua Hakim, karena nanti penjelasannya di belakang terpalnya buat apa, gitu. Kira-kira diskusinya. Nanti perlu lihat lagi nih ke videonya, Mister, ke source-nya. Ya. Kita lanjut ini dokumen dulu, Mister ya. Ya. Oke. Pukul 1 menit 29:50, Ririn keluar dari toko korban tersebut. Di 1 menit berikutnya, yaitu pukul 1 menit 30:10, Ririn membuka pintu mobil dan berdiri di depan toko korban. Oke. Di pukul 01:32:07, Ririn mengambil suatu barang di dalam mobil pickup korban. Di pukul 01 menit 32:55, Ririn keluar dari mobil pickup korban dan masuk ke toko korban. Di pukul 01 menit 33:25, Priyo keluar dan Stop. Coba di atasnya sama di atasnya itu dilihat jamnya. Dan apa narasinya? 01:32 itu. Jadi menit 29, ini pukul 01 semua ya. Di menit 29, Ririn keluar toko. Di menit 30, Ririn membuka pintu mobil dan berdiri di depan toko. Di 2 menit berikutnya, yaitu menit 32, Ririn mengambil suatu barang dari dalam mobil pickup. Oke, lanjut. Sekitar hampir 1 menit berikutnya, di menit 32 juga, Ririn keluar dari mobil pickup korban dan masuk ke toko lagi. Di menit 33, Priyo keluar dan mengobrol dengan Ririn. Oke. Lanjut. Oke. Di pukul 01 menit 34:05, Ririn masuk mobil pickup korban. Pukul 01:34:25, Ririn memundurkan mobil pickup korban. Oke. Pukul 01 menit 35:22, saksi Priyo membuka pintu mobil pickup korban. Pukul 01 menit 36:40, Priyo menutup pintu mobil pickup korban. Kemudian di pukul 01 menit 43:35,
Ririn membuka pintu mobil. Pukul 01 menit 44, Prio ikut keluar mengobrol dengan terdakwa Ririn yang berada di dalam mobil pickup korban. Di pukul 01.46, Prio terlihat mengangkat korban Budi bersama dengan terdakwa Ririn. Nah, ini benar ini berapa nih? Di 0246, Mister. 0146 kalau realnya. Di dokumen ini pukul 024600. Nah, di sini ya tertulis ya teman-teman semua. Terus ini penjelasan yang ada di sini membunyikan bahwa terlihat saksi Prio terlihat mengangkat korban Budi bersama terdakwa Ririn, begitu ya? Betul, Mister. Nah, ini ahlinya mengatakan apa? Benda besar. Benda. Oke. Ini di depan lah ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi di hampir 2 menit berikutnya, yaitu di pukul 01 menit 47 detik 52, Ririn menutup pintu mobil pickup korban. Di pukul 01.48 detik 30, Prio mengelap mobil pickup korban. Di pukul 01.4835, Ririn membawa bambu dan menaruh bambu ke dalam bak mobil pickup. Oke, di pukul 01.49 detik 10, Prio mengelap kaca mobil pickup. Jadi, kemudian di 01.5035, Prio keluar lalu naik bak mobil pickup. Di pukul 01.51 detik 35, mobil pickup parkir lalu berputar arah menuju ke rumah korban. Di 04.34 berarti hampir 2 jam berikutnya ya, 2 tersangka pergi dari rumah ke Kulcim menggunakan motor terdakwa Ririn. Ini yang video tanggal 30 misal. Jadi 03, sorry. Berarti ini situasinya 03.34. 2 tersangka Ririn, 2 tersangka, jadi Ririn dan Prio pergi dari rumah ke arah Kulcim menggunakan motor terdakwa Ririn. Oke. Coba lanjut saja dulu ke halaman 233. 233, siap. Ya. 233. 233 dari atas, Mister. Langsung dari atasnya ya. Oke. Bahwa pada CCTV samping toko sembako tidak terlihat korban Budi masuk ke dalam tokonya. Bahwa terkait permintaan informasi data digital forensik dalam perkara ini, kami tim penyidik meminta percakapan atau komunikasi antara terdakwa Ririn dengan korban Budi Awaludin. Oke. Lanjut, artinya ada permintaan ini ya, permintaan komunikasi ya. Betul. Antara Ririn dan korban Budi dengan Budi. Ya. Oke, terus. Bahwa bisa saja dimungkinkan bersurat meminta pendapat ahli terhadap dokumen elektronik hasil forensik. Ini setelah ditegur dari hakim ya, tapi justru ini jadikan pendapat hakim nih. Ayo lanjut. Oke. Bahwa selebrit yang dikeluarkan oleh Puslap 4 Mabes Polri tidak berbayar. Oke. Nah, di sini didengarkan baik-baik teman-teman ya. Oke. Bahwa telah diperlihatkan CCTV samping toko korban yang waktu real time-nya lebih cepat 1 jam pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 02.08.35 terdengar seperti suara teriakan dari samping toko korban Budi Awaludin.
Coba teriakannya jangan begitu, ini kan A-nya panjang kayak kayak yang sebenarnya. Coba berteriaklah dulu. Waduh, bukan artis nih. Ini Bang Don ya Bang. Kalau teriak panjang itu Bang. Atau Bang Ari Porong nih yang artis nih. Perintah itu Yang mah pendrama. perintah, jangan langsung kerjakan. Ini Kalau saya nanti dengarnya kayak tunggu ini dulu. kenikmat. Saya yang praktekkan. Tanggal 29 Agustus 2025 pukul 02.08.35 terdengar seperti suara teriakan dari samping toko korban Budi Awaludin. Nih, Ya, berarti ini pukul 01.08 kalau realnya Mister. ada CCTV ini ya, bahwa telah diperlihatkan CCTV samping toko korban yang pada waktu real time itu terdengar suara teriakan. CCTV itu terdengar suara teriakan nih. Gitu. Oke, terus lanjut bawah. Oke. Bahwa selama kami menganalisa CCTV tidak ada dan tidak terlihat orang ketiga keluar dari TKP toko, baik sendiri atau membawa sembako. Yang terlihat hanya terdakwa Ririn dan saksi Priyo Setiawan saja. Oke, cukup. Ini bagaimana analisa Anda terkait dengan CCTV yang tadi, yang awal-awal Anda bacakan tadi? Persesuaiannya seperti apa? Di tanggal 29 Agustus 2025 di halaman 228. Silakan jelita analisanya. Bentar, aku mau tanya aja nih. Itu yang terakhir, suara itu jam berapa Bang Aid? Jam 01.08. Realnya ya, kalau di di watermarknya sih 02.08. 01.08 Ulang lagi bukan. ya. Ya, 01.08 itu realnya. Sementara yang saya dapat jam 01.08 itu, enggak nih, jam 01.09 ya. Sebentar. Ririn baru pergi ke toko Budi jam 01.09. Berarti suara itu udah kedengeran duluan dong. Itu suara A-nya jelita dong. Loh. Malam Jumat itu, Mister. Tapi hanya bukan satu kali. Ya, jadi Satu kali. Mister, ini yang saya catat ini dari putusan ya, Mister, yang saya dapat nih. Jam 01.09 Nih, 40. Mister. Sebentar. Ada ketidaksesuaian yang menarik di sini, Mister. Ada inkonsistensi. Stop dulu. Jadi? Sabar dulu. Jangan langsung dikeluarkan kalimat-kalimat inkonsisten. Masalahnya adalah tap layar. Masalahnya itu di situ. Nah, itu saya dari tadi mau mengingatkan, izin Mr. Ji. Saya lanjutin nih, Mister. Mister, saya lanjutin nih. Bang Mile, silakan Bang Mile. Sebentar Mbak Jelita, sebentar. Jadi gini, Mister, saya dari tadi juga sambil mendengar sambil memperhatikan. Ini teman-teman kok lemas ini yang di bawah ini. Bang Ai sudah membacakan panjang lebar sampai mulutnya berbusa itu kok tap-tapnya kurang kenceng gitu loh Mr. Ji, kurang satset gitu kalau bahasa Jawanya itu. Satset. Nih, saya jawab. Kalau beta lagi serius, ngana tidak mungkin tap-tap layar, itu mengganggu. 2 juta langsung Acan. Acan tap layar. Iya Teh Acan, ayo mulai sekarang Teh Acan tap layar sebelum dijelaskan lebih lanjut. Begitu. Ya, Mile. teman-teman, mumpung dibacakan Mr. semangat Ji, tap-tap layarnya. izin ke bawah biar aku tap-tap layar aja ya. Loh, Turun. mau ke bawah. Biar tap-tap layar. Aduh, kayaknya tap-tap layar kamu malah turun nanti jadinya kalau kamu ikut turun. Dari atas dulu Oh, bisa. ya udah di atas memang lebih hot Atau ya. mungkin- Oke, di atas saja. Atau mungkin mau nyanyi sebuah lagu mungkin. Apa ya Ya, lagunya? Oh enggak.
Ya teman-teman, dikencangkan lagi tap-tap layar ini, belum 100k aja belum nyampe ini. Duh, Lucu. Bercanda, Mister. ya iya nggak apa-apa. Di sini Mas. Hai, teman-teman jangan marah ya teman-teman ya. Kalau terus-terus tegang, nanti cepat tua ya. Itu ada Prof Benar, Emran juga, itu Mr. G. benar. Ada Prof Emran. Mana buktinya? Ada itu Prof Emran. Di situ. Oh Itu iya, kan saya turun dulu Mister. Nih, Prof naik. bukan Bang Dun di begitu. atasnya Bang Dun di atasnya Bang. Bukan, mana yang katanya Prof Imran? Kan nggak ada kelihatan kan dari sini. Saya itu bisa ngelihat semua. Bahkan di bawah kan ada juga moderator. Nggak ada kok moderator nggak ini kok. Gimana moderator? Apakah ada yang perlu dinaikkan? Apakah ada yang perlu dinaikin? Oke, sabar ya. Sekarang, oh ya, Lilian, kamu di bawah dulu ya, Lilian ya. Oke Siap, Mister. Mister. Oke, sabar Lilian. Karena ini hal yang krusial Lilian. Tapi jangan tidur loh di bawah, nanti dinaikkan lagi malah nggak nggak ini ya. Oke teman-temanku, masih ada kursi kosong satu karena ini VVIP jadi tidak bisa masuk tanpa adanya gesekan pintunya. Oke, kita lanjut. Apa pendapatnya dari Bang Ai? Sebentar dulu ya, kita dengarkan dulu dari ayo Jel, kamu Jel. Wah, Ali aku Mister. Ya Allah, Jel. Bang Ai, tadi itu saya tertarik dengan CCTV yang pukul 3 sekian itu loh Bang Ai. Aku nggak keburu Yang mana? nyatetnya. Tanggal berapa nih? Tanggal 29 Bang Ai, yang mobil pick up warawiri kayak lo. Oke. Itu jam 3.57 tuh mobil pick up lagi ngapain? 357 apa 359 itu? Sebentar. Sekitar 350-an. Stop. Jangan cepet-cepet. Biar Bang Ai dulu yang cari. Nanti kalau sudah jam berapa dia tanya. Sabar ya. Siap. Karena ini ada benturan nih, Nah, Mister. mobil pickup itu mulai ada di CCTV bengkel, ya. Itu mulai 01 tanggal 30 di pukul 01.30. Sorry, sebelumnya lagi. Di Tanggal 29. 01.12. Tanggal 29, Bang Sorry, Ai. 01.11, sorry, 01.11. Sorry, benar, masih ada lagi yang di atasnya. Tanggal 29 yang parkir. 019. Oh, yang parkir. Iya. Itu Yang CCTV parkir bukan jalan bengkel tengah. loh. Kalau yang parkir-parkir. Iya, bukan CCTV bengkel, bukan. CCTV kayaknya depan Oh, fotokopi. Fotokopi apa? sebentar ya. Makanya kalau ada apa-apa itu dicatat. Jangan ini. Kan di judulnya sudah ada CCTV ini. Menghadirkan ini. CCTV ini. Nggak keburu, Mister. Itu Nyatetnya. CCTV fotokopi ya. Fotokopi. Iya. Jadi di mobil itu mulai ada di 0259. Di tanggal berapa nih? Tanggal 29 Agustus pukul 02.59 mobil pickup keluar garasi menuju ke arah toko. Berarti ini sudah menuju ke arah Karangturi nih. Ya, yang Istilahnya. parkir itu Yang parkir 0350 berapa itu tadi? 359. melintas mobil pickup 4041025. Mobil pickup berhenti di depan rumah lalu masuk ke garasi. Soalnya Udah, tadi aku sempat nyatet 0359 ada pergerakan apa tuh? Iya, 035920 mobil pickup melintas dari Karangturi ke arah toko. Lah, sementara 0357 Sheila telepon video call si itu ada di rumah.
Priyo. Siapa? Ririn. Lah kae sopo sing numpak pickup kae? Gini, di sini keterangannya kelebihan 5 menit. Jadi dikurangi 5 menit dulu, Teh. Heeh. Jadi nanti ini perlu bikin ini sih, apa namanya, kayak Excel-nya gitu kali ya. Nanti. Oke, berarti Karena ini 35 iya, karena ini 35 kelebihan 5 jam. menit jadi dikurangi 5 menit. Kalau aslinya berarti di pukul 02 berapa di 54 korban keluar dari garasi menuju ke arah toko. Mobil pickup keluar dari garasi menuju ke toko. Itu awal ya, di 02.54 nih. Saya kurangi 5 menit ya, langsung ya. Lalu ini Satu loncat aja. nih waktu berikutnya 03.52 mobil pickup melintas dari rumah korban ke arah Karangturi. Karangturi itu arah Ini 2 toko ya kali nih. berarti? Ini sama-sama ke arah toko, iya. Dan ini ada beda 1 jam nih. Terus? Ada 0259, kalau di sini berarti 0254 ya. Kemudian ada 0352. Kira-kira gitu tuh. Yang Lalu 359 aja. ya oke, 0355 berarti. 0355 mobil pickup melintas dari Karangturi ke arah toko. Lah, ke arah toko kan? Hmm. Ya, di sini 356 sih. Kalau 356 udah pasti real time karena itu kan pasti dari handphone kan? Real time kan? Video call tuh. Video call si Sheila. Video call Ririn sedang berada di rumah Budi. Oh, piye iki? Lah terus yang naik mobilnya itu siapa? Jampitsus. Waduh. Wah. Seru nanti kalau ini udah selesai, seru tuh Mr. Z. Iya, ini saya sudah nggak sabar. Saya sudah siapkan judul-judulnya, tapi aduh, ini juga belum kelar ini. Pasti. Oke, nanti kita perlu rekonstruksi bikin timeline-nya, Teh ya. Ya, Nah, betul. Mister Z malam ini positif, Mister. Itu yang Mister sampaikan malam ini positif tuh. Yang mana? Jampitsus. Udah serlingnya tuh. Malam ini disampaikan, mungkin langsung diambil kali ya, enggak besok. Enggak, ini Timer. aku sudah bikin VT Gelar juga. barang bukti kayaknya Bang Don udah digelar. Ini Jampitsus masalah emas nih. Emas batangan tuh gimana? Bang Don, tapi udah klarifikasi Bang Don, gimana tuh Bang Don? Malam ini lihat ya. Tunggu dulu. Kita mau bahas CCTV atau mengenai Jampitsus nih? Lanjut CCTV Mister, biar gak loncat-loncat. Ini kan Komal yang konsisten Mister. Kita juga tahu itu, tapi kalau ini terus ada lagi bahas bola. Jadi yang mana? Aku jadi bingung nih. Ya, udah lanjut CCTV Mister, biar Komal ini selalu konsisten. Gitu Mister. Siap. Mister, jadi intinya begini, ya kan? Kalau di 359 itu si mobil arah kemana sih? Ke arah toko. Bener gak sih? 359 itu arah toko? 359. Bentar, scroll lagi. Sebentar. 359 itu melintas dari Karangturi ke arah toko. Loh kan disebutkan dari Karangturi Ya. ke arah toko. Iya, artinya Berarti ini udah ngelewati TKP 1 ya, ngelewati rumah Iya. dari arah kanan rumah menuju ke kiri, menuju toko, tapi nggak berhenti di rumah nih berarti. 12. oke. Berarti itu lebih 5 menit ya. 59 Ya, berarti berapa ya? 354. 354. Begini, Sementara Selap 356. Begini dulu. Jel. Siap. Itu tadi kan sudah dibacakan tuh jam berapa ada naik mobil. Terus jam berapa Sheila telepon. Jadi itu jadikan sebuah temuan yang tak lazim. Ya, tak lazim. Nah, artinya apa? Kita bisa memberikan kontribusi apa dalam